Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo. Kalau tadi di segmen sebelumnya ya kita sudah berbincang dengan Pak Irfal, itu seputar apa saja ataupun perkembangan hotel saat ini menurut pandangan Pak Irfal sendiri seperti apa, dan juga SOP untuk menghadapi COVID-19 ini seperti apa. Nah, kemudian mungkin di segmen 2 ini kita akan fokus ya dengan sebenarnya dampak apa sih yang terjadi di Hotel Amaris sendiri ketika pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung. Langsung saja ada Pak Aditya, silakan Pak. Mungkin apa dampak yang paling dirasakan gitu Hotel Amaris ketika mulai dari COVID ini datang bahkan sampai saat ini? Baik, terima kasih Mbak Zia. Jadi kalau berbicara soal dampak ya, dampak dari pandemi COVID-19 tersebut, sebenarnya bukan hanya Hotel Amaris saja. Jadi seluruh hotel yang ada di Indonesia pun, di luar pun itu mengalami dampak yang sangat drastis. Yang tentunya dampak yang sangat yang sangat masuk di industri perhotelan itu dampaknya ke stakeholder. Jadi ke beberapa stakeholder. Jadi berupa pemimpi, dari karyawan, dari beberapa yang pemilik perusahaan mungkin, terus dari kontribusi PAD yang menurun ya untuk saat ini. Jadi dan yang kalau menurut saya pribadi yang paling berdampak sih di karyawan perusahaan ya. Jadi kita pun di sini mengalami masa-masa yang mungkin kalau saya bilang sulit. Karena kenapa? Karena kita ada pembatasan jam kerja ya, pembatasan jam kerja, yaitu yang awalnya kita bisa masuk dalam seminggu itu jam kerjanya kita 5-2, 5 hari kerja, 2 hari day off. Sekarang kita bisa kerjanya itu sesuai dengan hunian hotel, jadi sesuai dengan okupansi yang ada. Jadi kalau misalnya memang low, bisa saja ada beberapa karyawan yang kalau istilah di hotel tuh namanya unpaid leave, UL. Jadi ada beberapa yang akan dapat UL karena dampak dari pandemi itu sendiri sih. Gitu. Jadi memang menyesuaikan, karyawan kita menyesuaikan dengan tingkat hunian yang ada. Jadi jikalau tinggi itu bisa saja masuknya kita atau hari kerjanya kita itu full. Kalau misalnya lagi low, apalagi sekarang kan lagi ada PPKM ya, dan sudah level 3. Jadi ya mau tidak mau tetap kita harus menyesuaikan dengan tingkat hunian. Oke, tadi juga sempat disebutkan ada penurunan pasti ya pada saat masa pandemi ini. Nah, kira-kira itu penurunannya berapa persen, Aditya? Kalau penurunan khusus ya kalau misalnya dari bercerita dengan Amaris Hotel Gorontalo sendiri, penurunannya itu bisa sampai 70%. 70%. Untuk hunian. Jadi untuk hunian berdasarkan persentase harian ya. Kalau misalnya ini yang biasa kalau misalnya di bulan-bulan sekarang itu sudah banyak beberapa instansi atau pemerintahan yang kita tahu sendiri kan di Gorontalo segmen paling besar itu untuk industri perhotelan pasti pemerintahan, government yang paling banyak, dan mereka itu pasti memiliki beberapa kegiatan yang melakukannya di hotel yang memerlukan kapasitas ruang pertemuan gitu. Nah, jadi kalau di bulan-bulan sekarang kan masih gencar-gencarnya, kalau di tahun 2019 ke belakang, jadi banyak dari kegiatan mereka. Jadi bisa saja di bulan ini kita bisa full okupansi, tapi dengan adanya keterbatasan itu ada PPKM, kemarin ada PSBB, itu sangat-sangat menurun drastis. Bisa saja okupansi per hari untuk hotel kita pun itu 20-30% gitu. Jadi memang sangat-sangat disayangkan sih. Nah, kalau untuk kita tahu sendiri ya, kalau misal di sini kamar kemudian juga sesuai dengan kemarin ya sempat ada aturan bahwasanya memang akan dibatasi seperti itu ya, pengunjung ataupun orang yang menginap di hotel seperti itu. Nah, kira-kira ada kuota batasan nggak atau kapasitas untuk menginap di Amaris ini sendiri? Iya, jadi keterbatasan sih pasti.
pasti ada. Karena beberapa pun walaupun bukan di industri hotel, di luar pun kita kalau mau bicara soal mau kemana-kemana pasti sudah ada keterbatasan waktu. Jadi kalau misalnya kita mau ke tempat mana, pasti jamnya hanya sampai jam 9 malam. Karena kan aturan dari Pemda setempat. Terus kalau di hotel pun sama. Jadi kalau misalnya untuk kapasitas ruang pertemuan itu pasti dibatasi 50%. Jadi yang awalnya kalau misalnya di Amaris Hotel Gorontalo sendiri ya, jadi kita full kapasitas itu bisa sampai 120 pax. Tetapi karena dengan adanya keterbatasan dari pandemi, keterbatasan PPKM itu sudah diberlakukan dari pemerintahan, dari peraturan pemerintah tuh dari Kesbangpol sendiri, Dinas Kesbangpol itu diberlakukan 50% kapasitas. Jadi dari 120 pax itu kita hanya bisa menerima itu 60 pax saja gitu, Mbak Jia. Nah tadi kan saya di awal kan sempat juga menyinggung soal data ya dari BPS. Nah ternyata memang untuk hotel berbintang sendiri itu pada bulan April itu Gorontalo salah satu yang paling tinggi. Itu ada 9 provinsi dan salah satunya Gorontalo ini yang paling tinggi gitu ya. Nah untuk saya ingin tanya nih, apakah memang di bulan April itu untuk Amaris sendiri memang lagi tinggi-tingginya pengunjung seperti itu atau? Iya, betul. Kalau misalnya kita dari bulan April itu kan itu sudah semester Januari, Februari, April. Itu sudah masuk semester pertama ya. Jadi kan kalau misalnya awal-awal bulan di setiap tahunnya itu kan pasti masih ada penurunan anggaran mungkin. Di bulan awalnya Januari Februari kan masih belum ada anggaran yang disebarkan di beberapa daerah atau di beberapa instansi. Kebetulan kalau misalnya dari Maret, April itu sampai ke belakang itu anggarannya itu luar biasa. Kalau misalnya kita bicara sebelum pandemi ya, COVID-19. Jadi memang anggaran dari pemerintahan itu memang jor-joran sih kalau misalnya kalau menurut saya. Jadi untuk ke hotel mau bikin kegiatan pun mereka pasti jor-joran gitu. Oke, nah ini kan karena memang kan tidak semua kan stagnan di angka itu maksud saya. Nah kemarin juga kan ini kita sempat mau menghadapi yang namanya libur panjang gitu ya, pada bulan Juli Agustus lah. Nah apakah sebelum adanya PPKM ini, apakah memang di Amaris ini juga menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi? Iya. Pastinya kalau berbicara akomodasi, pasti kita kan tamu-tamu itu banyak dari di luar pulau Sulawesi pun, dari Pulau Jawa, dan kebanyakan yang stay di Amaris Gorontalo pun itu kebanyakan dari kementerian, jadi kan memang dari pusatnya langsung. Nah sebelum diberlakukan PPKM ini, memang angka stabil tingkat hunian di hotel kami itu sudah naik sih sebenarnya dari awal PPKM pertama tuh, terus dari PSBB itu sudah stabil. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu angka tingkat hunian kami itu sudah stabil. Cuman dengan diberlakukan lagi PPKM dan sampai level 3 itu memang sangat-sangat menurun. Gitu. Oke. Berarti itu yang mungkin dengan adanya PPKM yang sudah sempat booking untuk bulan Juli ataupun Agustus, apakah mereka meng-cancel semua pesanan atau seperti apa? Ya, pastinya ada cancellation. Ya, jadi ada beberapa dari misalnya bookingan reservasi dari kementerian itu walaupun direct atau bookingnya lewat travel atau online travel, pastinya ada cancellation karena diberlakukan pembatasan itu. Dan Gorontalo kan termasuk level 3 ya. Jadi kalaupun mau kemana-kemana dulunya, kalau dari Pulau Jawa atau dari Gorontalo mau keluar atau dari yang di luar Gorontalo mau ke sini, itu dulunya kan setahu saya harus mengkantongi swab minimal antigen. Dan kalau sekarang, kalau setahu saya sih sudah harus PCR gitu. Antigen sudah tidak diberlakukan lagi gitu. Jadi memang agak sulit dan ribet sih sebenarnya. Iya. Oke. Baik, saudara, sebenarnya seru sekali ya perbincangan ini. Kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Sapa Gorontalo.